Baik, sudah pukul 19.21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Tetap semangat, malam ini kita bertemu kembali dalam modul refleksi 1. Pada sesi ini kita nantinya akan merefleksikan kegiatan kebinekaan 1 dan kebinekaan 2 yang telah kita laksanakan di minggu pertama dan minggu kedua. Banyak hal tentunya yang telah kita dapatkan. Silahkan teman-teman secara bergantian menyampaikan apa saja yang telah didapatkan setelah mengikuti perkuliahan modul kebinekaan 1 dan modul kebinekaan 2. Dan juga bisa ditambahkan karena di kebinekaan 1 itu ada kenali potensi diri dan potensi asal, bisa ditambahkan juga bagaimana kalian menghadapi dan bersikap toleran di tengah keberagaman sebagai masyarakat Indonesia di daerah asal kalian masing-masing. Serta karena kita sebentar lagi akan luring, nah persiapan apa yang akan kalian, dalam artian persiapan mental dan psikis apa yang akan kalian laksanakan untuk diri kalian pribadi menghadapi perkuliahan modul Nusantara secara luring nantinya. Silakan. Oh ya, sebelumnya saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk Kelly Venia Lepa yang telah hadir tepat waktu dan setia menunggu. Semoga di sesi-sesi berikutnya nantinya juga terus tepat waktu, karena ketika kita suatu kelas itu kan dari berbagai macam dan banyak individu, terdiri dari beberapa individu. Ketika kita telat, itu secara tidak langsung kita juga merugikan orang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan kilas balik refleksi dari masing-masing mahasiswa terkait dengan sesi 1 dan sesi 2. Dipersilahkan karena tadi Kelly sudah masuk lebih dulu, join lebih dulu di Gomit. Saya persilahkan untuk Kelly mengawali sesi refleksi kali ini. Sebentar Ibu ya. Nggak tahu nih kenapa. Oke. Saya nggak tahu Ibu mau ngomong apa. Nggak apa-apa ngomong Tapi aja. nggak apa-apa ya Bu, maksudnya Kita penyampaian apa santai yang aja. saya dapat ya Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Kelly Venia Lepa dari Institut Teknologi Kalimantan. Jadi refleksi diri saya selama mengikuti modul Nusantara untuk kebinekaan 1 dan 2. Untuk di kebinekaan 1 itu kan kenali diri dan asal ya. Jadi kemarin juga, jadi teman-teman itu udah mempresentasikan gitu potensi-potensi apa yang ada di daerah mereka, terus budaya-budayanya mereka juga, terus gimana mereka gitu. Jadi yang saya dapat di modul di kebinekaan 1 itu, saya di situ saya ngeliat
keberagaman dari lebih ke budaya teman-teman di modul Nusantara ini sama berbagai macam berbagai macam ciri khas teman-teman gitu. Jadi udah bisa kenal, oh teman ini si ini bisa ini, terus tertarik sama ini gitu-gitu. Terus juga banyak banget informasi-informasi dari daerah teman-teman yang bikin saya tuh kayak oh keren banget ya gitu-gitu sih. Terus terus yang kedua itu kan buat kenalin Pasuruannya ya. Saya lupa kemarin. Oh iya, jadi sejarah dan budaya Mata Cahaya Bulan. Jadi seperti yang Pak Tristan sampaikan kemarin itu kan uh, at the end of the day, jadi tuh kayak dari beragam macam suku dan budaya di Pasuruan itu ternyata kayak memang banyak banget gitu, saking 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 banyaknya pembauran suku, pembauran budaya. Jadi yang keren itu sih dari pencapaiannya, kalau misalnya ternyata memang nggak ada gitu yang bisa mengklaim kalau saya ini orang Pasuruan asli, suku budaya saya itu yang emang benar-benar budayanya Pasuruan. Jadi memang uh, pada intinya itu yang bisa dinikmatin bersama itu cahaya bulannya Pasuruan gitu-gitu sih. Jadi di di pertemuan kemarin juga kita udah ngebahas sejarahnya, terus juga budaya-budayanya di sana, kayak ciri khas makanannya juga, apalagi ya, itu aja sih kayaknya Ibu. Mungkin Oke, dari saya itu. Terima kasih Ibu. terima Oh, kasih. Iya, ada sama ini tambahan? apa tadi Ibu? Yang persiapan saya buat ini ya, saya juga nggak tahu persiapan saya apa ya Allah. Jadi mungkin lebih ke siapin diri aja sih. Soalnya kan kita bakalan ketemu teman-teman baru kan yang kita kalau misalnya takut ada cekcok gitu sih. Soalnya kan kita bakalan kuliah bareng gitu. Kalau misalnya bakalan ada rasa nggak enak itu sih yang saya takutin. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya. Silakan dilanjut. Siapa? Silakan raise hand. Semuanya raise hand sehingga nanti sesuai antrian. Baik, selanjutnya silakan Susmawati. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Sudah. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menggunakan background dikarenakan HP saya memang tidak bisa, Bu, dari awal. Iya. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Langsung saja ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi refleksi saya untuk kebinekaan 1 dan 2, yang pertama itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan saudari Kelly ya Bu, dikarenakan yang pertama itu saya jadi mengetahui bagaimana keberagaman di setiap atau budaya-budaya yang ada di setiap daerah gitu. Jadi di sana saya menjadi bisa lebih meningkatkan bahwa saya berpikir ternyata di Indonesia ini masih banyak sekali kota-kota yang begitu indah yang belum saya ketahui gitu Bu. Setelah saya melihat video dari teman-teman, saya berpikir bahwa nanti ketika saya luring itu saya akan lebih bisa beradaptasi dengan kebudayaan yang teman-teman miliki gitu. Juga selain dari itu saya ingin belajar untuk menambah rasa toleransi saya terhadap teman-teman. Kemudian yang saya dapatkan dari kebinekaan 2, karena kemarin juga Bu sinyal saya memang benar-benar terkendala gitu Bu. Jadinya saya hanya mendengar sebagian saja, bahwasanya di sini saya sangat tertarik dengan kota Pasuruan, meskipun kotanya tuh sangat kecil begitu Bu, tapi banyak dari variasi sejarah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tristan, kemudian makanan khas atau suku etnis, budaya yang bermacam-macam gitu, ada suku Madura dan sebagainya. Itu jadi saya memahami bahwa di kota kecil itu pun terdapat banyak perbedaan, akan tetapi mereka bisa bersatu. Itulah Indonesia yang sesungguhnya yang disemboyankan dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu jadi pelajaran buat saya juga nantinya ketika akan luring. Saya ingin
mengenal lebih dalam bagaimana sih Pasuruan itu. Pasuruan itu kan dikenal dengan kota inspiratif kalau tidak salah katanya Bapak Tristan kemarin. Di sana saya ingin belajar lebih banyak lagi bagaimana kehidupan seseorang atau orang-orang di sana yang dikatakan bisa menginspirasi kita gitu, sehingga nantinya ketika saya pulang ke kampung halaman saya bisa membagi pengalaman saya dan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain begitu, Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih luar biasa ya. Ingin menjadi inspirasi, semoga tercapai. Dan saya yakin tiap orang pasti menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya. Silakan untuk Rosa. Ya, apakah suara saya jelas, Bu? Dan teman-teman? Jelas. Menurut saya, dari diri saya sendiri ya, kebinekaan yang pertama itu kan kenali diri dan asal. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki berbagai macam sejarah dan tempat-tempat yang mengagumkan dari daerah teman-teman. Ternyata banyak tempat-tempat yang istimewa dan indah, lebih dari yang kita lihat dan dari TV-TV itu kan negara di luar itu kan banyak banget tempat yang bagus-bagus. Ternyata kita juga memiliki daerah-daerah yang bagus dan tidak kalah dari negara luar. Lalu kebinekaan yang kedua itu sejarah Pasuruan. Intinya saya tidak sabar untuk segera luring bertemu dengan teman-teman, tinggal satu atap dan mencicipi berbagai kuliner yang ada di kota Pasuruan. Kesiapan saya untuk ke sana itu mental untuk, karena keberangkatan saya ini meninggalkan anak saya yang usia 2 tahun. Itu saja sih, Bu. Iya, luar biasa ya. Terima kasih. Selanjutnya, Wandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja yang saya dapat waktu kebinekaan pertama itu, pertama tentu saya sangat bersyukur dan bahagia karena bisa memperkenalkan potensi yang saya miliki, khususnya daerah yang saya miliki, sehingga teman-teman bisa lebih kenal daerah saya yang mungkin sebelumnya teman-teman tidak tahu seperti apa dan di mana itu tempat tinggal saya. Dan begitu pun juga sebaliknya, saya juga sangat bersyukur bisa kenal tempat-tempat yang sebelumnya saya tidak tahu, tapi saya tahu tentang tempat teman-teman dan khususnya budaya-budaya yang teman-teman miliki. Dan sehingga itu semakin membuktikan bahwa negara kita, negara Indonesia itu memang kaya akan budayanya. Selanjutnya untuk kebinekaan 2, saya juga merasa lebih tertarik lagi dan lebih bersemangat untuk ke Pasuruan karena awalnya yang saya tahu Pasuruan itu kota yang salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, dan ternyata kota Pasuruan juga disebut kota cahaya bulan. Jadi itu semakin menambah semangat saya untuk bisa ke sana, dan untuk persiapannya mungkin lebih ke persiapan mental karena harus jauh dari keluarga yang sebelumnya tidak pernah tinggal sendiri begitu. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebentar saya lihat. Selanjutnya, Sepian. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin refleksi dari diri saya itu tidak jauh berbeda dari yang udah disampaikan oleh teman-teman lainnya. Kan di awal di kebinekaan 1 kan kita juga udah mengenali potensi diri masing-masing teman-teman. Jadi meskipun kita belum pernah bertemu, tapi kita udah tahu gimana sih karakteristik teman kita gitu. Jadi nanti seandainya bisa bertemu, sudah mengenali secara langsung, oh ternyata dia seperti ini orangnya. Selain itu juga di kebinekaan 1 kita bisa tahu keberagaman apa saja yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah teman-teman gitu. Jadi kita lebih menyadari bahwa Indonesia itu beragam, kaya akan perbedaan. Jadi dari situ saya bisa
wah ternyata Indonesia seperti ini. Saya harus bisa meningkatkan toleransi saya agar bisa tetap terjadi kerukunan seperti itu. Dan untuk kebinekaan 2 yang kemarin itu mengenai sejarah Kota Pasuruan. Jadi saya bisa tahu seperti apa sih Kota Pasuruan meskipun saya belum pernah ke sana. Sebenarnya sangat ingin tahu sih, terutama bisa mengunjungi Kota Pasuruan itu seperti apa, apalagi yang menikmati cahaya bulan tentunya. Tapi sayang sekali belum bisa ikut luring dan Tetap semangat. Sampai sekarang belum ada perubahan kebijakan? Sebenarnya kan banyak juga teman-teman yang sudah nanya di grup itu terkait apakah boleh luring atau tidak. Jadi dari pitch-nya itu hanya mengatakan nanti saya akan koordinasikan ke WR1, tapi tadi juga sudah sempat ada yang nanya kembali kabarnya belum ada respon, jadi belum tahu jadi bagaimana Iya, luring atau semoga tidak. nanti bisa menyusul untuk luring ya. Semoga Bu. Tapi kan karena di jadwal luring itu kan di penerimaannya sampai 8 Oktober Ibu. Jika misalnya setelah 8 Oktober itu baru ada info luring, apakah masih bisa sekiranya Ibu ya? Semoga saja bisa. Ya Ibu. Kalau tidak salah di situ Sepian jurusan apa ya? Prodi apa? Pendidikan fisika Ibu. Oh, teman saya itu kalau tidak salah namanya Pak Rudi. Itu di ekonomi. Tahu? Pak Rudi. Kurang tahu Ibu. Oke. Nanti coba saya hubungi rekan saya. Beliau adalah kalau tidak salah Kaprodi Pendidikan Ekonomi kalau tidak salah. Semoga nanti ada kebijakan yang memberikan secercah harapan ya. Oh, bukan secercah harapan, angin segar aja. Sehingga bisa luring. Saya juga tidak sabar untuk kita bisa luring, karena dengan luring modul Nusantara ini lebih terasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Puspita. Silakan Puspita. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya suara saya kedengaran Bu? Kedengaran? Iya, terima kasih Bu. Mungkin yang akan saya sampaikan tentang refleksi ini kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain Bu. Untuk yang pertama yaitu kebinekaan 1 Bu, tentang potensi diri dan daerah asal. Menurut saya untuk itu saya juga merasa bangga karena saya bisa mengenalkan daerah saya, dan dari situ juga saya melihat keberagaman yang ada di Indonesia serta melihat apa saja yang daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan keberagaman yang memiliki ciri khas yang apa ya Bu, seperti budaya adat seperti itu Bu, keberagamannya. Untuk yang kedua itu kebinekaan tentang mengupas sejarah dan kehidupan sosial budaya Kota Pasuruan ya Bu. Untuk itu saya merasa untuk Kota Pasuruan sendiri saya baru kenal juga Bu pas lihat kelulusan di PGRI Wiranegara yang terdapat di Kota Pasuruan. Jadi saya baru kenal Kota Pasuruan, dan setelah dijelaskan seperti apa Kota Pasuruan tersebut membuat saya sangat ingin melihat seperti apa Kota Pasuruan tersebut Ibu. Dan untuk persiapan untuk luring ya paling kembali kepada diri saya Bu. Mungkin untuk kesiapan diri saja bagaimana saya di sana Bu, dan untuk mungkin lebih mengenal teman-teman baru, cara saya berinteraksi dengan teman baru. Itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nunung. Silakan Nunung. Sebelum terlempar lagi dari
Gomit, Nunung, suara saya terdengar? Halo? Suaranya putus-putus. Oke, alhamdulillah suara Nunung sudah jelas. Silakan, Nunung. Oh, iya, Bu. Bagaimana ya, Bu? Soalnya tadi suaranya masih putus-putus, Bu. Oh, baik. Saya jelaskan kembali. Malam ini kita merefleksikan dari kegiatan Kebinekaan 1 dan Kebinekaan 2 yang telah kita laksanakan. Hal apa saja, nilai-nilai toleransi apa yang telah kita dapatkan dari 2 kegiatan tersebut, serta persiapan apa yang akan dilakukan oleh Nunung. Oh, tapi Nunung itu ya tidak luring ya? Iya, Bu, nggak luring. Tidak bisa diusahakan kembali ya? Soalnya kesehatannya belum stabil, Bu. Oh, Jadi sakit belum apa? diizinkan. Iya, Bu. Sakit ini, Bu, saraf terjepit, jadi nggak bisa. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Oke, semoga lekas sehat ya. Dan semoga nanti di perkuliahan selanjutnya, karena berarti Nunung mengikuti secara daring, untuk koneksinya bisa stabil. Silakan Nunung menyampaikan refleksinya dari 2 kegiatan tersebut. Dari kegiatan kedua itu, Bu, jadi saya bisa mengenal dari yang pertama, saya bisa menunjukkan potensi saya sama potensi daerah asal saya. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang ada di daerah saya begitu, Bu. Terus yang kedua kemarin membahas tentang sejarah kota Pasuruan, terus makanan khasnya, terus kehidupan khasnya. Jadi yang sebelumnya saya tidak mengetahui kota Pasuruan, saya bisa mengetahuinya, Bu. Enggak semuanya sih, tapi saya bisa mengetahui beberapa hal yang mengenai kota Pasuruan. Oke. Dari hal tersebut, nilai-nilai apa saja yang Nunung peroleh selama kegiatan modul Nusantara ini? Kenapa, Bu? Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, nilai-nilai apa saja yang telah Nunung dapatkan dan bisa diterapkan nantinya di kehidupan Nunung dengan orang-orang di sekitar Nunung terkait dengan perkuliahan yang telah kita jalankan. Dari saya itu bisa saling menghargai begitu. Bukan kita beda-beda dari teman-teman, kan kita beda-beda dari beda-beda daerah gitu. Jadi bisa saling menghargai dan saling mengenal, Bu. Oke. Terima kasih Nunung. Iya, Bu. Baik, sebelum itu saya tanyakan dulu kepada Mas Yazid, bagaimana kabarnya Hendri sama Alif? Saya Jabri sudah centang 2, Ibu, tapi masih belum ada respon dari mereka berdua. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Karena saya sudah menyampaikan di awal, kita on time. Terima kasih atas refleksinya. Semoga setelah 2 kegiatan, 3 ya, dengan refleksi ini, dengan ketiga kegiatan modul Nusantara ini, kita bisa memetik nilai-nilai baik, best practice dari masing-masing rekan kita yang nantinya akan kembali kepada diri kita,
bagaimana diri kita bisa menerapkan nilai-nilai toleransi tersebut di kehidupan dengan orang-orang yang sering kita temui nantinya. Karena kata toleransi itu sangat mudah diucapkan dan butuh keseriusan, butuh menghilangkan egois diri masing-masing untuk menjalankan toleransi tersebut. Terutama nantinya kita akan tinggal satu atap tadi ya, sudah dijelaskan tinggal satu atap dengan berbagai macam permasalahan dan latar belakang kehidupan masing-masing individu, atau mungkin yang daring juga mengalami persoalan, yaitu kesiapan mental juga ketika melihat temannya bisa luring, sedangkan dia harus berjibaku dengan sinyal untuk terus ikut mengikuti kegiatan perkuliahan modul Nusantara ini. Baik, selanjutnya kalian tuliskan di logbook kalian satu komitmen perubahan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mengikuti ketiga perkuliahan dalam sesi modul Nusantara ini. Komitmen diri yang kalian tuliskan di logbook untuk meningkatkan toleransi di tengah keberagaman kalian sebagai salah satu masyarakat atau penduduk Indonesia dengan kebinekaan yang luar biasa. Di kota yang sekecil Pasuruan saja sudah dihuni, jangankan di kota Pasuruan ya, lebih tepatnya saya yakin di daerah kalian, misalkan contoh di daerah saya, itu satu kelurahan saja, itu ada dari ujung Papua sampai ujung Aceh, itu ada semua di kelurahan saya. Sehingga pasti ada berbagai macam cara, ada berbagai macam adat istiadat, ada berbagai macam kepercayaan, ada berbagai macam tingkah pola manusia yang menjadi PR kita masing-masing untuk komitmen bagaimana toleransi itu bisa terjalin dan terselenggara dengan apik dan baik. Oleh karena itu, tuliskan satu komitmen perubahan yang akan dilaksanakan oleh diri pribadi kalian terkait dengan ketiga kegiatan kita yang telah kita laksanakan bersama. Nanti akan saya setting di Sepada Dikti hingga pukul 23.59. Insya untuk modul kebinekaan 2 logbooknya akan saya beri umpan balik refleksi sekaligus dengan kegiatan logbook refleksi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sesi refleksi ini. Semoga kegiatan kita berikutnya semakin lancar, on time. On time itu termasuk salah satu bentuk toleransi ya. Karena dengan kita on time berarti kita sudah menekan ego kita untuk berkutat dengan kegiatan kita masing-masing. Tepat waktu gabung ke dalam Google Meet atau media virtual lainnya yang telah disepakati bersama. Baik, semoga sebelum kita luring nantinya jika kita ada perkuliahan secara virtual, kita bisa on time sehingga waktunya pun ketika kita selesai 30 menit kita juga on time. Karena pukul
sekarang sudah menunjukkan pukul 19.50. Kita mulai tadi 19.20, sudah 30 menit. Maka saya akhiri. Salam hebat, bertukar sementara, bermakna selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama. Bu. Silakan, boleh live. Terima kasih, Bu. Sama-sama.